bersama Majukan Indonesia. Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023. Segera dimulai. Siap, laksanakan. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-95, hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat! Siap! Tiga! Siap! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Lapor, ibu nyanyi, siap! Barisan. Siap, mari barisan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Mana? Pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023. Segera dimulai. Siap, laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Izinkan kita dididik oleh pembina upacara. Mulai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keluarga, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh petugas upacara. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Amanat Pembina Upacara. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru, yang saya hormati pula Nanda atau adik-adik dari kampus pengajar angkatan tahun 2023 serta anak-anak sekalian, generasi penerus masa depan bangsa yang kami cintai dan ingin selalu kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia pagi hari ini dalam suasana yang penuh sukacita, riang gembira, sehat dan mendapat kesempatan untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tanggal 28 Oktober tahun 2023. Salam dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atas jasa-jasa beliau dan tuntunan pelajaran yang telah diberikan kepada kita di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaat dari para beliau. Amin ya rabbal alamin.
para peserta upacara bendera yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita sedang melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari yang sangat bersejarah sehingga dijadikan menjadi salah satu hari besar nasional negara kita. Peristiwa itu telah terjadi dulu 95 tahun yang lalu. Jadi kalau kita hitung sejak masa kemerdekaan, kalau kita merdeka tahun 1945, maka kejadiannya jauh sebelum negara kita merdeka, kurang lebih 17 tahun sebelumnya. Saat itulah peristiwa bersejarah ini terjadi, sehingga patut bagi bangsa Indonesia untuk mengenang dan mengingatnya sepanjang masa. Kenapa? Karena peristiwa itu telah menghasilkan perubahan yang sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang lalu, salah satu peristiwa yang telah membakar semangat juang bangsa Indonesia demi mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Jadi di tengah-tengah banyaknya perbedaan saat itu, di tengah-tengah penderitaan yang berkepanjangan pada saat itu, oleh karena adanya kekuasaan dari penjajah bangsa asing pada saat itu, lahir dengan kesadaran rakyat Indonesia mengumpulkan semua pemuda-pemuda di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, berkumpul untuk melakukan rapat atau sidang besar yang disebut dengan Kongres Pemuda. Nah, jadi pada saat itu para kaum pelajar di Indonesia sudah banyak di daerah-daerah yang membentuk kelompok atau perkumpulan pemuda. Nah, semuanya itu adalah untuk menyusun kekuatan bangsa Indonesia. Kelompok-kelompok muda yang ada di daerah diundang datang ke Jakarta untuk melakukan rapat besar yang disebut Kongres. Sehingga dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu melahirkan suatu ikrar, suatu sumpah yang dinamakan Sumpah Pemuda, yang isinya tadi sudah dibacakan. Pertama, bersumpah bahwa tanah air satu adalah tanah air Indonesia. Jadi walaupun di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, di pulau-pulau yang berbeda, itu adalah tanah air Indonesia. Satu, yaitu Indonesia. Nah, ini ikrar yang pertama. Yang kedua, unsur bangsa yang satu adalah bangsa Indonesia. Jadi bersumpah semua bangsa-bangsa, rakyat-rakyat Indonesia yang hidup di mana-mana, baik dari suku apapun, dari suku Aceh sampai Irian, Papua, semuanya adalah bangsa Indonesia. Tidak akan membeda-bedakan diri. Oh, kamu orang Aceh, oh kamu orang Jawa, kamu Sumatera, kamu Lombok, kamu Papua. Tidak. Kita adalah bangsa Indonesia. Itu dalam satu bunyi ikrar yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbahasa yang satu adalah bahasa Indonesia. Mari
Oke, walaupun di sana sini sudah ada bahasa-bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan sesama, tetapi mari untuk mempererat rasa persatuan kita menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, oleh karenanya anak-anak diharapkan dari sekarang sudah pandai berbahasa Indonesia. Yang benar ya. Jadi belajar yang rajin menulis, membaca, juga harus belajar yang baik dari sekarang supaya lancar berbahasa Indonesia. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, dari peristiwa tersebut telah melahirkan perubahan yang luar biasa bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang mulanya perjuangan-perjuangan hanya di daerah-daerah sendiri, di Aceh misalnya, di situ timbul perlawanan rakyat untuk menentang penjajah. Di Jawa ada juga pejuang-pejuang yang memimpin perlawanan terhadap penjajah waktu itu. Di Ambon, Maluku ada tokoh-tokohnya juga banyak yang kita kenal. Ada pahlawan namanya Junyadin dari Aceh, Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Hasanuddin dari Makassar, Diponegoro dari Jawa, Pangeran Antasari dari Kalimantan, kemudian Patimura dari Maluku, dan lain-lain banyak sekali. Itu adalah tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh yang memperjuangkan bangsa Indonesia supaya lepas dari penjajahan. Tetapi perjuangan itu tidak berhasil karena masih bersifat kedaerahan, hanya berjuang di daerah sendiri-sendiri. Nah, dengan pengalaman sejarah itu, maka pemuda Indonesia yang terpelajar berpikir bahwa kemerdekaan itu tidak bisa kita raih kalau hanya berjuang secara kelompok-kelompok, apalagi sendiri-sendiri. Mestinya perjuangan itu harus kita kompak dengan seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, sehingga diadakan rapat yang menghasilkan ikrar sumpah pemuda untuk bersatu seterusnya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, mari dengan semangat Hari Sumpah Pemuda pada hari ini, mari kita junjung rasa persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Jangan kita menonjolkan perbedaan, membuat kelompok-kelompok yang tidak ada manfaatnya, yang hanya nanti hanya menimbulkan pertengkaran. Nah, kemarin salah satu contoh kecil, saya lihat ada indikasi di sekolah, ya, ini supaya dihentikan. Rata-rata banyak yang saya lihat memegang ya senjata-senjataan memang, tetapi setelah merasa memiliki, buat kelompok. Nah, ini kelompok kelas ini, kelompok kelas ini, kemudian mengajak teman-temannya tawuran. Nah, ini contoh kecil memicu terjadinya pertengkaran kalau membuat kelompok yang tidak ada artinya. Lebih baik kita membuat kelompok yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau itu nanti bermain memang, tetapi saling menyakiti, akhirnya timbul pertengkaran. Ya, nah jadi semangat persatuan tetap kita tumbuh kembangkan di antara kita semua, khususnya kita di SD Negeri 3 Ketapang Raya itu. Jadi mari dengan kekompakan, rasa persatuan, apapun yang ingin kita wujudkan, insya Allah akan bisa terlaksana. Ya, jadi misalkan kita ingin menciptakan sekolah bersih sepanjang hari, tetapi
ada sebagian yang terpanggil untuk memeliharanya, tapi terkadang ada sebagian yang tidak peduli, yang acuh, bahkan menjadi pelaku yang mengakibatkan suasana atau keadaan kelas sekolah menjadi tidak bersih. Tetapi kalau kita kompak, punya rasa kesatuan persatuan, maka apa yang kita inginkan akan bisa terwujud. Nah, kemarin juga ada lomba dalam rangka kegiatan festival bulan Oktober dilaksanakan oleh kakak-kakak dari mahasiswa kampus Merdeka. Nah, saya lihat sudah kelihatan rasa kebersamaan, rasa persatuan, kekompakan, sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud, menciptakan kelas menjadi kelas yang menarik sudah bisa diwujudkan di masing-masing kelas, walaupun masih ada yang belum. Nah, tentu yang belum ini yang kita nilai belum memiliki kekompakan yang cukup. Nah, begitu pula seterusnya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, berbangsa dan negara. Jadi mari dengan perbedaan, baik itu perbedaan tempat tinggal, alamat, agama, bahasa kita, warna kulit kita dengan sesama kita, itu tidak perlu kita tonjolkan. Itu adalah rahmat, ya, memperingat kita dalam bergaul sepanjang hari. Mudah-mudahan dengan perbedaan yang ada di negara kita ini dapat menjamin kehidupan yang damai untuk membangun bangsa Indonesia. Mungkin sekedar ini yang Pak Guru sampaikan lewat upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini. Atas perhatian semua, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min nar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. وللسائلين والمعلمين والمشايخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah rahmat-Mu pada hari ini, pada hari Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 2023. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatkanlah pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara bendera dalam rangka Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023 terus selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Ayo, pembina upacara, hormat. Siap. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Siap. 3. Siap. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing. Buat barisan jalan. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 bersama